Baik pemirsa, kami akan menuju ke Bang Kodari. Bang Kodari, kalau dilihat dari ucapan Nasdem, Surya Paloh mengucapkan selamat kepada Gibran. Ya. Kemudian juga kita melihat di sisi lain, dari Amin mengajukan gugatan ke MK. Nah, apakah bentuknya ini merupakan secara simbolis seperti tarik-menarik, ingin menawarkan sesuatu, ada deal-dealan seperti yang mungkin disampaikan tadi, jangan-jangan ini ada kaitannya dengan politik kartel? Saya kira saya nggak perlu menambahkan penjelasan dari Bang Hanta tadi ya, itu sudah sangat mencukupi. Saya mungkin melihat dari sisi yang lain bahwa sebetulnya ucapan selamat dari Surya Paloh dan Partai Nasdem itu adalah game changer berkaitan dengan soal hak angket. Ya. Kalaupun misalnya nanti hak angket itu betul-betul akan dilaksanakan oleh katakanlah PDI Perjuangan. Kenapa saya sebut sebagai game changer? Karena memang dengan sikap Partai Nasdem ini sebetulnya kita sudah bisa artikan bahwa Partai Nasdem tidak akan ikut hak angket, ya. Dan karena itu kalau nanti misalnya PDI Perjuangan tetap maju dengan hak angket, kemungkinan besar hak angket itu tidak akan gol di parlemen, ya. Karena salah satu kekuatan politik utama yang diperlukan untuk bisa memenangkan pertarungan hak angket di parlemen adalah Partai Nasdem. Dan hemat saya nanti Partai Nasdem ini dia tidak akan berdiri sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Hanta bahwa tidak mungkin sikap Nasdem ini sebetulnya akan sama dan sebangun dengan partai yang lain. Katakanlah misalnya PKB, bahkan bisa jadi dengan PKS. Jadi ini sesuatu yang sebetulnya saya sudah pernah sampaikan jauh-jauh hari bahwa hak angket itu sebetulnya bukan sekedar dinamika hubungan antara 03 dengan 02 atau 01 dengan 02, tapi sesungguhnya yang lebih rumit dan lebih kompleks adalah hubungan antara 01 dan 03, ya, antara Nasdem dan kawan-kawan beserta PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan mau melangkah hak angket juga tidak mudah karena dia menghitung sikap dari Partai Nasdem. Nah, yang kedua, kalau kita bicara hak angket misalnya, ini kita bisa bicara juga mengenai katakanlah undang-undang susunan kedudukan atau undang-undang MD3 ya, yang berkaitan dengan pimpinan DPR. Pada hari ini saya dapat hitungan bahwa kursi ketua DPR tampaknya tetap dipegang oleh PDI Perjuangan kalau melihat jumlah kursi. Tetapi ini kan sekarang pakai undang-undang yang mengatur bahwa kursi tertinggi otomatis jadi ketua DPR. Tetapi bukan mustahil kalau angket itu nanti bergerak, muncul wacana bahwa pimpinan atau ketua DPR didasarkan kepada pertarungan atau perebutan di DPR. Begitu. Jadi saya melihatnya dari sisi yang lain ya, bahwa apa yang disampaikan Surya Paloh ini bisa menjadi game changer bagi hak angket. Begitu. Artinya dengan hak angket yang kemungkinan tidak akan gol, kemudian akan bergulir juga ke posisi adanya oposisi atau tidak. Nah, bicara masalah oposisi nantinya kemungkinan besar apakah memang tidak akan ada oposisi dalam pemerintahan pada kali ini selain PDIP mungkin yang saat ini masih terus bersih teguh begitu untuk menggugat? Menurut saya oposisi akan tetap ada. Pertanyaannya sekarang oposisinya cuman PKS sendirian atau ada PDI Perjuangan di situ untuk menemani PKS. Saya kira saya berani mengatakan kemungkinannya hanya berkisar kepada dua hal itu ya. Terutama kalau kita bicara pemerintahan Prabowo Gibran 2024-2029 yang akan datang. Sesungguhnya diskusi kita mengenai konstelasi politik ini tetap harus dibagi dua ya. Pak Jokowi dari bulan ini sampai dengan Oktober yang akan datang, dan Prabowo Gibran pada 2024-2029. Nah, saya melihat bahwa PDI Perjuangan untuk pemerintahan Pak Jokowi tetap akan ada di dalam. Itu asumsinya. Tapi untuk 2024-2029 kemungkinan akan ada di luar. Nah, kalau kemungkinan ada di luar, maka kita bisa jadi akan melihat PDI Perjuangan bersama PKS. Tetapi bukan mustahil juga ya bahwa PKS akan masuk ke dalam dan PDI Perjuangan akan sendirian berada di luar pemerintahan gitu. Tetapi kalau kita bicara soal angket, pernyataan dari Bang Surya Paloh yang begitu cepat, ibaratnya di KPU belum bubar, beliau sudah press release. Itu sebetulnya sebuah sinyalemen bahwa Partai Nasdem kecenderungannya akan tetap bersama Pak Jokowi
sampai dengan Oktober nanti dan akan bergabung dengan Prabowo Gibran pada 5 tahun yang akan datang. Itu yang paling tidak saya bisa katakan. Ya, itu yang paling tidak bisa dikatakan. Ada dua kemungkinannya dan yang diyakini oleh Bang Kodari. Yang pertama akan tetap Nasdem ini bersama Pak Jokowi sampai masa akhir kepemimpinan Pak Jokowi. Dan yang kedua, Nasdem juga akan tetap bersama dengan Prabowo dan Gibran atau mendukung Prabowo dan Gibran, begitu bahasanya. Nah, kita ingin tahu yang disasarnya apa? Apakah menginginkan kursi menteri tadi? Apakah ingin melenggangkan yang berkaitan dengan ekonomi politik atau ingin mendapatkan legalitas ataupun mendapatkan perlindungan hukum, begitu Bang Kodari? Apakah tiga itu menjadi poin utama yang akan diajukan oleh Nasdem kalaupun bergabung? Ya, saya kira semuanya seiring sejalan ya, tidak perlu didikotomikan atau ditrikotomikan. Ya. Itu tiga hal yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya melihat Partai Nasdem ini sesungguhnya kan karena Pak Surya Paloh berasal dari Partai Golkar, naluri dasarnya itu memang agak mirip-mirip dengan Partai Golkar, yaitu untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Baik. Jadi Nasional Demokrat ini kan sebetulnya dalam tanda kutip Golkar aksen, begitu ya, golongan karya aksen. Jadi orientasi pada karya kekaryaan itu kelihatannya nuansanya masih kuat di Partai Nasdem. Dan karena itulah kemudian Partai Nasdem dalam perilaku politiknya saya kira bisa kita refleksikan dari dinamika yang terjadi di Partai Golkar. Dan salah satunya adalah bahwa Partai Nasdem orientasinya adalah menjadi bagian dari pemerintahan. Nah, yang juga mirip dengan Partai Golkar, bahkan menurut saya lebih kuat lagi pada sisi Partai Nasdem adalah kemampuan Pak Surya Paloh untuk bisa mengambil membaca situasi dan kondisi berdasarkan data-data seperti misalnya survei, exit poll, quick count, Sirekap dan seterusnya, ditambah kelincahan mobilisasi atau kelincahan gerak yang tidak begitu tersedia di Partai Golkar. Ya. Jadi Golkar ini, Nasdem ini adalah Partai Golkar rasa PDIP, gitu. Di mana orientasinya kepada pemerintahan seperti Golkar, tetapi kepemimpinannya itu ada faktor, ada variabel tunggal yang bernama Surya Paloh seperti di PDI Perjuangan. Jadi pergerakannya bisa lebih cepat. Kalau di Golkar mungkin perlu rapat Terima kasih. Rapat umum dulu, baru bisa press release. Oke, kita akan nantikan nanti bagaimana kemudian keseriusan dari Timnas Amin ini dengan adanya pernyataan dari Surya Paloh yang akan mengurangi keseriusan mereka dalam gugatan ini. Terima kasih Bang Kodari, terima kasih Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami dalam Kabar Petang. Selamat sore, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.